أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah yang saya muliakan. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah Jalla wa Ala berfirman:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku kepada kalian dan telah aku ridhai Islam ini sebagai agama untuk kalian. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menerangkan bahwa ayat suci Al-Quranul Karim yang kita bacakan barusan di atas turunnya di Haji Wada' pada hari Arafah, di hari Jumat dan ba'dal asr, menerangkan kepada kita bahwa Islam, agama yang dibawa oleh Nabi SAW adalah agama yang telah sempurna. Kita tidak butuh kepada penambahan dan pengurangan manusia, dan kita tidak butuh lagi kepada selain Islam dari agama-agama yang ada. Disebutkan pula oleh ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim, beberapa riwayat dari sahabat Nabi SAW yang menerangkan bahwa Nabi tidaklah hidup setelah turun ayat tersebut kecuali kurang lebih 80 hari. Artinya Nabi kita SAW wafat beberapa 80 hari setelah turun ayat suci Al-Quran di atas, di Haji Wada', di hari Arafah, pada hari Jumat tahun 10 Hijriah. Menerangkan bahwa ayat ini salah satu dari ayat-ayat Al-Quran yang turun di akhir umurnya Nabi SAW. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi SAW tidaklah diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala melainkan agama Allah Jalla wa'ala yang beliau sampaikan telah sempurna. Di dalam surat yang lain Allah menyatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna firman Rabbmu, kejujuran dan keadilan. Kata Imam Ibnu Katsir, kejujuran dalam akhbar, berita-berita yang ada di dalam Islam ini. Wa adilan, dalam perintah dan larangan Allah Jalla wa'ala, semuanya penuh dengan keadilan dari Allah Jalla wa'ala yang maha adil, yang maha mengetahui, yang maha hikmah. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwa ada seorang non-muslim mendatangi salah satu dari sahabat Nabi SAW, menyatakan, apakah Nabi kalian ini telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, walaupun perkara-perkara yang kecil? Maka dijawab oleh sahabat yang mulia tersebut, tentu. Bahkan beliau telah mengajarkan kami adab buang kotoran, adab buang hajat. Beliau terangkan zikir masuk WC dan zikir keluar dari WC. Beliau ajarkan kami agar tidak menggunakan tangan kanan di dalam bersuci, tetapi menggunakan tangan kiri. Dan jika kami menggunakan batu yang diistilahkan dalam ilmu fikih dengan istijmar, agar kami tidak menggunakan lebih dari 3 batu dengan jumlah yang ganjil. Ini menerangkan kepada kita sisi kesempurnaan Islam. Apabila masalah kecil yang sepele menurut kita, masalah buang kotoran, rupanya di dalam Islam ada petunjuknya. Buang air besar, buang air kecil, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, tidak boleh menggunakan tangan kiri. Kalau menggunakan benda-benda keras yang suci selain air, maka tidak boleh kurang dari jumlah 3 kali, dan harus dengan jumlah yang ganjil. Diterangkan oleh Nabi zikir ketika mau masuk WC dan zikir setelah keluar dari WC.
Ini menerangkan bahwa Islam agama yang sempurna. Sehingga tidak mungkin ada sebuah ibadah, ada zikir yang lebih besar daripada zikir mau buang kotoran, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tentunya dan lebih pasti lagi bahwa Nabi telah menerangkannya. Seperti zikir-zikir apa saja yang Nabi bacakan setelah sholat 5 waktu. Bagaimana beliau berzikir setelah sholat 5 waktu. Hadis-hadis cukup banyak yang menerangkan bentuk-bentuk zikir, lafaz-lafaz zikir beliau, bacaan-bacaan beliau setelah sholat 5 waktu berjamaah. Bagaimana cara beliau berzikir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau menyatakan kana yaqidu tasbih bi asabi'ihi yadihi al-yumna, bi asabi'i yadihi al-yumna, bahwa Nabi berzikir setelah sholat 5 waktu dengan menggunakan jari jemari tangan kanannya. Sehingga kewajiban bagi kita adalah mengikuti petunjuk beliau. Karena tidak mungkin petunjuk orang yang datang setelah beliau lebih baik daripada petunjuk beliau dan sahabat-sahabat beliau. Jangan kita ganti dengan zikir-zikir yang lain. Kalau tidak tahu, belajar. Al-Quran bersama tafsirnya ada. Hadis-hadis Nabi bersama syarahnya juga ada. Kita kaji dan kita pelajari. Apa saja sih yang dibacakan oleh Nabi setelah salat 5 waktu? Apa saja bunyi zikir beliau dan bagaimana caranya? Karena tidak mungkin kalau tidak ada tuntunan dari Nabi, sedangkan zikir mau buang kotoran dan zikir setelah buang kotoran saja diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga sungguh tidak mungkin zikir setelah sholat 5 waktu yang berulang kali dalam sehari dan semalam sebanyak 5 waktu, sebanyak 5 kali di hadapan kaum muslimin yang setiap harinya dan setiap malamnya mereka para sahabat Nabi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak mungkin tidak dinukilkan kepada umat ini. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan agama ini dan kamilah yang akan menjaganya. Agama Allah Jalla wa'ala dari semenjak dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga datang hari kiamat, itu dijaga oleh Allah kesuciannya. Ayat Al-Quran dan hadis tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang dari apa yang telah keluar dari mulutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan sebuah ibadah yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Para ulama yang mensyarah hadis ini seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya menerangkan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa niat yang baik, niat yang ikhlas itu belum cukup di dalam beribadah, tetapi harus diiringi oleh benar atau tidaknya, mencocoki atau tidaknya sunnah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang banyak ataupun sedikit, dia ikhlas ketika melakukannya semata-mata mengharap wajah Allah. Niatnya baik, tujuannya bagus, tetapi tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Nabi fahuwa radd, maka amalannya tersebut tertolak. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri toladan yang baik untuk kalian dalam perkara akidah, maka Nabi kita adalah sebaik-baik suri toladan kita. Ingin beribadah, maka beliau adalah sebaik-baik suri toladan kita. Ingin berakhlak, maka akhlak beliau adalah sebaik-baik suri toladan untuk kita. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang memang mengharap Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah.
Ayat ini sekaligus menerangkan kepada kita bahwa orang yang kurang cinta kepada Allah, kurang mengingat hari akhirat, dan kurang dekat dengan Allah, dia tidak akan pernah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri toladannya di dalam beragama. Karena Allah menyatakan liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang mengharap Allah, mengharap hari akhir, dan banyak beribadah, berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Di dalam surat An-Nisa Allah juga menerangkan prinsip ini dengan firman-Nya, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang mengambil jalan selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, kata ulama tafsir, yang dimaksud kaum mukminin dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi, karena merekalah kaum mukminin di muka bumi di saat ayat ini turun. Maka Allah menyatakan barang siapa yang mengambil jalan metode beragama selain metode Nabi, selain prinsip Nabi dan selain prinsip metode para sahabatnya, setelah jelas baginya petunjuk Nabi, tahu hadis-hadis Nabi yang menerangkan bagaimana sifat zikir Nabi, malah dia memilih zikir buatan manusia. Tahu bagaimana tata cara salat Nabi, hadis-hadisnya cukup jelas, tetapi dia malah lebih memilih sifat salat yang selain Nabi. Tahu bagaimana petunjuk Nabi dalam sebuah ibadah, malah dia mengambil petunjuk selain Nabi. Yang dia lakukan sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak ada tuntunan dari para sahabat Nabi, dan dia tahu. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Orang yang beragama seperti itu, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk mereka para sahabat Nabi, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan palingkan dia, kami sesatkan dia, semakin hari semakin jauh dia dari agama Allah, dan pada hari kiamat kami akan seretkan dia ke dalam neraka Allah. Di dalam neraka Jahannam, dan Jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dalam surat Al-Baqarah Allah juga berfirman menerangkan prinsip yang mulia ini, bahwa beragama mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Al-Quran tidak dijadikan multi tafsir untuk manusia ini, karena kalau Al-Quran menjadi multi tafsir, maka akan ditafsirkan oleh setiap orang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan pemahamannya, dan sesuai dengan tujuan organisasi-organisasi tertentu. Tetapi merupakan keindahan Islam, kesempurnaan Islam, agar kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi dengan pemahaman para sahabat Nabi. Karena kalau dikembalikan kepada pemahaman setiap manusia, Islam ini akan menjadi gado-gado nantinya. Islam ini akan menjadi seperti nano-nano, beraneka ragam. Yang ini menafsirkan ayat ini dengan A, datang si B menafsirkan dengan si B, datang si C menafsirkan dengan penafsiran yang lain-lain. Oh, menurut saya tidak demikian. Yang ini ideologinya politik, maka dia tafsirkan sesuai dengan politiknya. Yang ini dengan organisasi ini, maka dia tafsirkan ayat itu yang menguntungkan organisasinya. Yang satu lagi menafsirkan dengan tafsiran yang menguntungkan lembaganya. Yang ini menguntungkan usahanya. Kacau jadinya Islam ini kalau demikian. Islam adalah agama yang universal, internasional. Nabi diutus oleh Allah kepada linnasi kafah, kepada seluruh manusia, Arab, non-Arab, bangsa manusia dan bangsa jin. Semua kita berkewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan pemahaman para sahabat Nabi. Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka beragama sebagaimana kalian telah memahami agama ini, kata ulama tafsir, kalian ketika ayat ini turun tidak ada lain selain Nabi dan para sahabatnya. Kalau mereka beragama seperti agama kalian, seperti prinsip kalian, seperti metode kalian, faqad ihtadaw, maka manusia itu berada di atas hidayah, di atas petunjuk Allah.
Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Tetapi kalau mereka beragama dari prinsip berbeda dengan prinsip Nabi, selain metode para sahabat Nabi, faqad ihtadaw. Fa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Maka mereka berada di dalam kesesatan yang memvonisnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab sucinya pada surat Al-Baqarah, bukan ustadz atau penceramah. Allah yang memvonis sesatnya orang-orang yang beragama tidak mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini agama bukan dunia. Apabila suatu instansi saja ada SOP, kenapa agama boleh kita buat multi tafsir? Seorang karyawan akan divonis salah, divonis keliru kalau dia menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan SOP. Tentunya dia akan dikatakan salah dan keliru. Kenapa? Karena kinerja kamu bertentangan dengan SOP. Lalu kenapa Islam tidak ada kaedahnya? Mungkinkah Islam yang lebih sempurna tidak ada ketentuannya? Boleh seorang beragama dengan tujuan masing-masing, yang penting tujuan baik, yang penting niat kita bagus. Kacau jadinya agama ini. Maka Allah terangkan prinsip di atas tadi, agar kita punya prinsip dan jelas kemana arah kita di dalam beragama. Hal ini juga Allah tegaskan di dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا." Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan dalam bab akidah, ketetapan dalam metode ibadah, dia memilih pilihan lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya, sungguh tidak pantas. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan barang siapa yang menentang Allah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Rasulullah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini menerangkan kepada kita prinsip di dalam beragama, bahwa prinsip kita dalam agama adalah mengikuti apa yang telah digaris oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, dan apa yang telah digaris oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ayat ini sekaligus menerangkan kepada kita standar kesesatan, bahwa suatu ajaran, suatu pemahaman dikatakan sesat dalam beragama apabila dia bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila suatu instansi punya standar kesalahan, siapa yang melakukan demikian dari karyawan kita, dia salah, dia dihukumi. Mungkinkah Islam tidak ada standar kesesatan? Standar kesesatan mungkinkah dikembalikan kepada kemauan setiap orang? Kan kacau dunia ini. Yang ini punya standar seperti ini, yang itu memiliki standar yang lain. Yang orang Aceh menganggap dirinya paling benar, yang orang Jawa menganggap dirinya paling benar, yang Kalimantan menganggap dirinya yang paling benar, yang berada di Irian Jaya menganggap adat istiadat yang paling benar. Kacau, berpecah belah menjadinya kaum muslimin. Tetapi ketika mereka disatukan kepada sumber yang satu, kitab suci Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah SAW, maka akan terjadilah persatuan, persaudaraan dan kebersamaan. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat An-Nisa, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, si A menyalahkan si B, si B menyalahkan si C menyalahkan si D, saling menyalahkan, saling menganggap dirinya paling benar. Yang ini memvonis itu sesat, yang itu memvonis ini yang sesat. Apa solusinya? Farudduhu ilallah, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu merupakan jalan keluar, solusi yang terbaik. Bukan kepada adat istiadat, bukan kepada bagaimana pendapat mayoritas manusia,
Karena adat istiadat beraneka ragam dan berbeda-beda. Belum tentu keputusan adat istiadat kita di Aceh diterima oleh saudara-saudara kita yang dari luar Aceh. Belum tentu ada keputusan adat istiadat Sumatera diterima oleh saudara-saudara kita yang berada di Pulau Jawa. Belum tentu keputusan adat istiadat yang ada di Pulau Jawa diterima oleh kaum muslimin yang ada di Pulau Kalimantan. Ini masih tingkat internasional, saya sudah beraneka ragam adat istiadatnya. Pemahaman mayoritas manusia di Aceh belum tentu bisa diterima oleh pemahaman mayoritas orang yang berada di Medan. Pemahaman mayoritas manusia di Medan belum tentu bisa diterima oleh mayoritas manusia yang ada di Kota Padang. Ini masih dalam satu Sumatera saja. Sudah seperti itu. Dan semua orang bisa mengklaim pendapat kami lebih baik. Adat istiadat kami lebih bagus. Tetapi kalau sudah Al-Quran yang dijadikan sebagai sumber hukum, siapa yang berani menyatakan Al-Quran tidak benar, dia akan murtad. Siapa yang berani menyatakan Rasulullah keliru dan salah, bahwa dia yang paling benar, tidak akan ada yang berani menyatakannya. Mayoritas tidak pernah dijadikan sebagai sumber hukum di dalam Islam. Sumber hukum di dalam Islam adalah kitab suci Al-Quran, adalah hadis-hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi. Bahkan seringkali Allah menyebutkan ayat-ayat sucinya dalam Al-Quran bahwa mayoritas seringnya mengiring kepada kesesatan. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-An'am, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau beragama dengan mengikuti bagaimana mayoritas manusia, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung tinggi. Ini kaidah seakan-akan bagus tetapi menyesatkan. Nah, kalau kita berpijak di bumi Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar, akankah kita mengkafirkan Abu Bakar? Kalau bumi yang kita pijak adalah bumi Syiah yang menyatakan istri Nabi Aisyah sebagai pelacur, akankah kita junjung tinggi langit di bumi yang kita pijak tersebut? Sungguh menyesatkan dan sungguh sangat bahaya ucapan di atas. Jelas-jelas Allah menyatakan, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Yang ini ingin berzikir seperti ini setelah sholat, yang itu demikian. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada tafsir. Buka bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya. Rupanya setelah dibuka dapat firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat terakhir, wadhkur rabbaka tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Kalau kamu berzikir kepada Allah, zikirlah dengan penuh menghinakan diri, dengan suara yang pelan, bukan dengan dikeraskan sehingga mengganggu orang lain. Bil ghudwi wal asal, ayat suci Al-Quran. Apakah petunjuk kita lebih baik daripada petunjuk ayat suci Al-Quran? Hadis-hadis Nabi menerangkan bahwa yang pertama kali Nabi ucapkan setelah salat 5 waktu adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian beliau membacakan Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Setelah itu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu ayat kursi. Kalau pada salat maghrib dan subuh beliau bacakan 3 qul sebanyak 3 kali. Nah, malah kita memilih zikir yang lain. Zikir kita lebih baik daripada zikir Nabi Muhammad. Zikir kita lebih baik daripada zikir Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Petunjuk kita lebih baik daripada petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Kita lebih semangat beragama daripada Nabi, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab. Sungguh tidak mungkin. Maka khutbah yang pertama ini saya akhiri dengan pesan sahabat Hudzaifah, sahabat yang mulia. Beliau berpesan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kalau kalian beragama, ikuti saja petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Enggak usah buat-buat yang baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian telah sempurna dan telah cukup untuk kalian. Aquli qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل وعز في كتابه الكريم: يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، على نبينا وشفيعنا وخليلنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم انصرهم على اليهود ومن معها ودمرهم تدميرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.